Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Pinanti Kusuma dari Fakultas Kedokteran Unisba akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Skop Review Perbandingan antara intermittensi dengan ketogenik diet terhadap penurunan berat badan pada manusia dengan obesitas. Obesitas merupakan penyakit yang menular. Menurut WHO, terdapat 100 juta orang yang mengalami obesitas yang jumlahnya 2 kali lipat pada 2015, di mana obesitas mengakibatkan dampak bagi kesehatan, yaitu 2,8 juta penyebab kematian pada 2008. Dan untuk manajemen obesitas satu ini dengan diet, di mana diet yang populer di masyarakat ada intermittent fasting dan ketogenic diet, di mana untuk intermittent fasting menurut penelitian Pinto dan kawan-kawan selama 4 minggu terjadi penurunan sebanyak 1,8 kg, dan untuk Moreno selama 12 bulan terjadi penurunan sebanyak 12,5 gram. Sepengetahuan saya tidak ada penelitian yang membandingkan secara langsung dari metode diet yang populer di kalangan masyarakat ini. Di mana faktor yang mempengaruhi dari lingkungan dari lingkungan akan mempengaruhi stimulus vagal nerve, hormonal, dan metabolis sehingga terjadi peningkatan nafsu makan, di mana dia peningkatan intake lebih besar daripada output yang mengakibatkan obesitas. Untuk pencegahan dari komplikasi obesitas ini, dilakukan intervensi gaya hidup, yaitu ada metode intermittent fasting dan ketogenic diet. Untuk intermittent fasting akan meregulasi nafsu makan, sehingga akan reduksi dari persepsi lapar dan peningkatan persepsi kenyang, sehingga ada pembatas skala harian. Untuk pada energi itu akan meningkatkan thermogenesis dan adipose. Ketogenic diet adalah merupakan diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat, sehingga terjadi proses ketogenesis, sehingga terjadi peningkatan output, sehingga terjadi penurunan berat badan. Dari sumber 3 data, yaitu PubMed, Ovid, dan ProQuest, di mana ditemukan jumlahnya itu sebanyak 36.799. Dilakukan eksklusi sesuai dari 10 tahun terakhir, bukan randomized controlled, tidak full text, tidak berbasis Inggris, duplikasi judul dan abstrak, bukan orang dewasa, bukan obesitas, bukan penurunan badan, sehingga yang layak itu terdapat 17. 17 ini ditambahkan dengan eksklusi lain, yaitu ditambahkan adanya aktivitas fisik, adanya ditambahkan ras, jenis kelamin, dan faktor ekonomi, ditambahkan metode lain, tidak menggunakan telur randomize, dan tidak ada kelompok pembanding, sehingga yang dianalisis sebanyak 4. Ada 4 negara yang termasuk dalam penelitian itu, yaitu London, Amerika Serikat, Belgia, dan Spanyol, di mana dilakukan secara single center yang berdasarkan waktu. Untuk intermittent fasting paling pendek itu pada Pinto dan kawan-kawan selama 4 minggu, dan pada peak selama 8 minggu. Untuk penelitian ketogenic diet terpendek itu selama 2-3 bulan pada Cunha, dan terlama selama 2 tahun pada Moreno. Untuk metode intermittent fasting pada Pinto dilakukan selama 5 hari puasa. Untuk pada penelitian Pinto dan kawan-kawan menerapkan intermittent energy resistance, yaitu 5 hari makan sehat dan 2 hari puasa. Untuk peak ada 2 grup, yaitu 14/10 dan 12/12. Untuk 14/10 yaitu metabolisme 14 jam dimulai setelah makan malam dan diakhiri dengan sarapan 14 jam kemudian, di mana ditambahkan dengan makan snack puasa. Untuk pada grup 12/12 yaitu di mana puasa 12 jam setelah makan malam dan diakhiri dengan sarapan 12 jam, dan tidak diberikan snack puasa pada kelompok ini. Kedua artikel penelitian ketogenic diet menggunakan metode lokal, di mana adalah dari diet yang sangat rendah kalori, rendah karbohidrat, dan lipid, di mana tahap ketogenesis pada individu dan periode penurunan berat secara total berlangsung selama 45-60 hari. Di mana pada penelitian Moreno telah dilakukan selama 2 tahun. Setelah fase ketogenesis dilakukan fase edukasi atau pemeliharaan, yaitu di mana konsumsi dari individu sebanyak 1.500 sampai 2.000 kalori, tergantung dari individunya. Sehingga pada penelitian Pinto dan kawan-kawan asupan energinya sebanyak 1.318 kilokalori selama 4 minggu, menurunkan berat badan sebanyak 2,9%. Pada peak, di mana dilakukan divisi kalori sebanyak 500 sampai 1.000 kilokalori selama 8 minggu. Pada grup 14/10 terjadi penurunan sebanyak 8,5%, dan grup pada 12/12 sebanyak 7,1%. Pada penelitian Pinhap menggunakan periode diet selama 2 bulan, di mana untuk asupan kalorinya sebanyak 600 sampai 800 kilokalori per hari, sehingga menurunkan berat badan sebanyak 2,87% sampai 9,59%. Untuk Moreno, setelah fase ketogenesis melakukan asupan kalori itu sebanyak 1.500 sampai 2.000 kilokalori selama 24 bulan, jadi penurunan sebanyak 5% sampai 10%. Kesimpulannya, pada penelitian intermittent fasting oleh Pinto dan kawan-kawan hasilnya menurunkan sebanyak 2,9%, sedangkan Peak dan kawan-kawan sebanyak 8,5% pada grup 14/10 dan 7,1% pada grup 12/12, sehingga rentang intermittent fasting itu sebanyak 2,9 sampai 8,5%.
Pada penelitian ketogenic diet oleh Junha dan kawan-kawan, hasil menurunkan berat badan sebanyak 2,87% sampai 9,59%, sedangkan Moreno untuk menurunkan berat badan sebanyak 5-10%, sehingga untuk ketogenic diet itu menurunkan rentangnya itu 2,87% sampai 10%. Dari hasil penelitian ini, sehingga ketogenic diet itu lebih unggul daripada intermittent fasting dengan rentangnya itu 2,3,9 sampai 10% dibandingkan dengan intermittent fasting yaitu 2,9 sampai 8,5%. Alhamdulillah untuk presentasi dari penelitian saya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.